Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari hukum bisnis, yaitu kepailitan. Perkenalkan ya, nama saya Tante Eka Prasasti dengan NPM 101204049 dari kelas C7. Nah, kita langsung saja ke materi ya. Materi pertama yaitu mengenai pengertian kepailitan. Dalam bahasa Prancis ya, jadi kepailitan itu berasal dari bahasa Prancis, yaitu failite ya, yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Prancis dinamakan le fail, atau kata kerjanya failure yang berarti gagal. Jadi itu bisa mendefinisikan seseorang yang mengalami kegagalan dalam pembayaran nih, terutama pembayaran hutang ya. Pengertian selanjutnya menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan. Jadi kepailitan itu adalah seseorang yang oleh pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktifannya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Jadi karena dia tidak bisa membayar hutangnya, jadi harta yang dimiliki dia itu udah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya ya. Nah, selanjutnya ini pengertian menurut pasal 1 angka 1 UUK PKPU. Jadi kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim, pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Baik, kita langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu mengenai dasar hukum kepailitan. Saya akan menyebutkan ya, dasar hukum kepailitan itu ada apa aja sih. Yang pertama ada Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998. KUJ Perdata misal pasal 1131, 1132, 1139, 1149, 1134 dan lain-lain. Terus KUH pidana ya, misalnya pasal 396, 397, 398, 399 dan seterusnya. Terus UU PT nomor 1 tahun 1995, misalnya pasal 79 ayat 3, pasal 96, pasal 85 ayat 1 dan 2, dan pasal 98 ayat 1 dan lainnya. Yang selanjutnya Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996. Selanjutnya perundang-undangan di bidang pasar modal, dan yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, saya akan memberikan contoh ya. Dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Begini isinya. Jadi undang-undang tersebut diatur tentang syarat-syarat dan putusan pailit. Terus tata cara permohonan kepailitan, tata cara pelaksanaan kepailitan, tata cara penyelesaian kewajiban. Terus oleh kurator ya. Kurator itu orang yang ditugasi untuk mengecek seseorang itu pailit atau tidak. Nah, tata cara pembatalan hukum oleh debitor, serta tata cara pelaporannya kepada pengadilan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga menetapkan peran pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memutuskan suatu permohonan kepailitan dan menunjuk seorang kurator yang bertanggung jawab untuk mengurus dan menyelesaikan harta debitor pailit serta membagikan hasil penyelesaian kepada krediturnya. Semua proses kepailitan dilakukan melalui pengadilan dan diawasi oleh pengawas pengadilan yang merupakan lembaga administrasi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi benar-benar kepailitan itu dilindungi banget oleh hukum ya. Dan ada orang yang ditunjuk langsung untuk mengawasi jalannya atau proses kepailitan itu. Selanjutnya, materi selanjutnya mengenai asas-asas kepailitan. Ada 4 asas. Yang pertama, asas keseimbangan ya, di mana satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. Sedangkan pihak lain dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikat baik. Mengapa ada kurator itu biar mengecek nih, bener nggak sih dia itu mengalami kepailitan sehingga tidak bisa membayar utangnya atau hanya akal-akalannya saja ya. Yang kedua, asas kelangsungan usaha. Asas kelangsungan usaha adalah terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Yang asas selanjutnya asas keadilan, di mana mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tiap-tiap tagihan terhadap debitor yang tidak memperdulikan kreditor lainnya. Jadi itu meminimalisir kayak perpecahan gitu loh. Kalau misalkan nggak diawasi oleh kurator nih ya, nanti bakal ada pihak-pihak yang
main hakim sendiri kan, itu ngeri banget ya. Nah selanjutnya ada asas integrasi ya. Asas integrasi itu hukum formil dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur dari kepailitan. Jadi, unsur-unsurnya adalah dua pihak yang terlibat, yaitu debitor dan kreditor. Bisa orang atau badan hukum, bisa hanya satu orang atau lebih dari satu kreditor. Nah, debitor itu dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang. Jadi tidak bisa mengklaim dirinya itu pailit sebelum ada penyelidikan terlebih dahulu ya. Oleh karena itu debitor tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas sita hartanya. Maka penyelesaian masalah hutang-hutang dilakukan oleh kurator yang diawasi oleh hakim pengawas. Jadi seperti yang udah dijelasin tadi ya, kurator itu berfungsi untuk mengawasi dan mengecek nih bener nggak sih seseorang itu mengalami pailit ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan persyaratan pengajuan permohonan kepailitan. Ada di pasal 2 ayat 1 KUUK PKPU ya, yang berbunyi debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atau dari kreditornya. Jadi itu kita bisa memohon gitu loh ke ini ya, ke pengadilan. Jadi kayak memohon atau menyatakan bahwa kita pailit, atau misalkan dari si kreditornya itu memberitahu kalau seseorang itu mengalami pailit, dia tidak bisa membayar hutang kepada saya, itu juga bisa ya. Nah, selanjutnya syarat-syarat permohonan kepailitan dalam pasal 2 ayat 1 ya. Jadi adanya utang. Pastikan adanya utang karena pailit itu terjadi ketika seseorang tidak bisa melunasi hutangnya. Nah, selanjutnya utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang ketiga, ada 2 atau lebih kreditor. Jadi seseorang yang mengalami kepailitan itu ya, tidak hanya mempunyai kreditornya itu satu. Jadi dia mempunyai utang itu ke beberapa orang sehingga dia mengalami kepailitan. Terus debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang. Jadi dari sekian banyaknya hutang tidak ada yang dia lunasi. Nah, itu bisa dikatakan pailit ya. Selanjutnya ini materi selanjutnya mengenai upaya dan akibat hukum terhadap keputusan kepailitan. Berdasarkan UU nomor 37 tahun 2004, upaya hukum dapat dilakukan berkenaan dengan adanya putusan dan permohonan pernyataan pailit adalah kasasi dan peninjauan kembali. Prosedur kasasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Jadi pemohon itu mengajukan permohonan kasasi dalam jangka waktu 8 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan. Selanjutnya dalam waktu 2 hari peserta panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi beserta memori kasasi itu kepada termohon kasasi. Yang ketiga, termohon kasasi dalam waktu paling lambat 7 hari wajib menyampaikan kontra memori kasasinya kepada panitera ya. Yang selanjutnya yang terakhir, dalam waktu paling lambat 14 hari panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi dan kontra memori kasasi ke Mahkamah Agung melalui panitera mahkamah. Selanjutnya saya akan menjelaskan akibat hukum terhadap putusan kepailitan ya. Dengan telah dijatuhkannya putusan kepailitan, si debitur, si pailit kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan hak atas bendanya ya, atas harta bendanya. Jadi pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan kurator atau balai harta peninggalan. Namun demikian tidak semua harta bendanya yang beralih ke kurator ya. Nih aku bakal sebutin nih yang dikecualikan itu apa saja sih. Yang pertama benda, terus yang kedua segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian suatu jabatan jasa, upah, uang tunggu, dan uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. Selanjutnya uang diberikan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah. Itu terdapat dalam pasal 22 UU nomor 37 tahun 2004. Hal yang terpenting sebagai akibat hukum dijatuhkannya putusan kepailitan adalah hal-hal yang berkaitan dengan penghibahan dan juga pembayaran utang yang belum dapat ditagih atau belum jatuh tempo. Nah, ini materi selanjutnya ya. Kapan sih kepailitan itu dinyatakan berakhir? Jadi suatu kepailitan dapat dinyatakan berakhir apabila telah terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adanya perdamaian. Ya, perdamaian, debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur. Jadi kayak mengajukan untuk damai.
Rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang. Dalam setiap rapat kreditor wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera pengganti. Nah, yang selanjutnya adalah insolvensi. Insolvensi merupakan fase terakhir kepailitan. Insolvensi adalah suatu kejadian di mana harta kekayaan budul pailit ya harus dijual atau dilelang. Umum yang dihasilkan penjualannya akan dibagikan kepada kreditor sesuai dengan jumlah piutangnya yang disahkan dalam akor. Jadi kalau misalkan benar-benar udah nggak ada harta lagi ya, terpaksa oleh pihak kurator nanti harta benda yang dimiliki oleh si debitur itu bakal dilelang. Nanti hasil pelelangannya itu bakal dibayarkan kepada kreditur ya. Jadi bakal dibagikan sesuai dengan piutangnya. Selanjutnya terakhir dalam pasal 215 kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang ditentukan bahwa debitur pailit atau para ahli waris berhak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi. Jadi yang terakhir itu adalah rehabilitasi kepada pengadilan yang semula memeriksa kepailitan yang bersangkutan. Permohonan rehabilitasi akan diterima apabila pemohon dapat melampirkan bukti yang menyatakan bahwa para kreditor yang diakui sudah menerima pembayaran piutang seluruhnya. Ya, jadi kawan-kawan nih ya, mengenai kepailitan dapat saya rangkum. Kepailitan itu adalah kondisi di mana seseorang tidak bisa membayar hutang ya, dan atau dia mempunyai kreditur lebih dari satu sehingga dia tidak bisa melunasi salah satunya. Nah, kalau misalkan sudah banyak itu tuh wajib banget kita melaporkan diri kalau kita yang sebagai debiturnya atau kita sebagai krediturnya bisa melaporkan kepada pihak pengawas ya. Jadi ada pihak pengawas pengadilannya juga nih. Nanti dari pihak itu tuh bakal ada kurator untuk memeriksa, di mana mereka bakal memeriksa keadaan si seseorang debitur yang benar-benar pailit. Apakah benar-benar pailit atau ini tuh akal-akalannya saja agar dia terbebas dari hutang ya. Jadi bakal ini dulu nih sama kurator, bakal dicek dulu ya, bakal diteliti dulu bener nggak sih kalau dia tuh mengalami kepailitan. Nah, nanti kalau misalkan udah diawasi oleh kurator, semua harta benda dari si debitor itu bakal menjadi milik kurator. Jadi akan disimpan dulu ya. Kalau misalkan benar-benar tidak bisa dibayar, nanti sama pihak kurator tuh bakalan dilelang. Nah, hasil lelangnya bakal diserahkan kepada kreditor sesuai dengan data piutangnya. Ya, jadi kalau misalkan tidak bisa membayar hutang tuh bakal dilelang. Kayak misalkan mempunyai rumah nih, nah dia tuh kreditornya lebih dari satu, dimana nanti bakal dilelang si rumahnya. Nah, hasil lelangnya itu bakal diserahkan atau bakal dibayarkan untuk pembayaran hutang kepada kreditornya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila banyak kekurangannya ya.